Betul, Pak. Untuk anak-anak sekarang sebenarnya informasi pembelajaran itu lebih mudah nggak seperti dulu mungkin zaman Ya, Bapak ya, betul, Pak. betul, betul. Mau sekolah aja mungkin agak susah ya, Pak. Betul. Kalau sekarang kan akses teknologi atau apa-apa informasi untuk belajar itu cepat, gampang, mudah dapat gitu ya mungkin. Dan bisa diperoleh di mana-mana. Oh, betul, 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 betul. Betul. Dan mereka punya akses yang bebas juga. Iya, iya, iya. Nah, Betul, itu betul. yang mereka sekarang ini punya. Nah, kelebihan-kelebihan yang harus kita pahami selaku kita masuk di dalam komunitas mereka. Iya, betul, Pak. Kita ini kan masuk ke komunitas mereka. Nah, komunitas mereka ini yang paling dahsyat adalah ya keberadaan mereka ini sekarang saya ini loh sudah paham. Ya, kenapa harus diajari lagi? Gitu loh. Iya. Itu. Jadi anak muda ini sekarang luar biasa. Betul, Pak. Ya, itu coba sekarang kita bandingkan waktu zaman-zaman Orde Baru ya. Terus mulai di reformasi yang awal-awal sampai yang sekarang itu sudah jauh berbeda. Jauh sekali ya, Pak. Pesat sekali ya, Pak. Iya. Nah, Kak. Makanya kan kemarin pas waktu COVID itu Indonesia itu adalah salah satu negara yang ekonominya stabil, Pak, dibanding negara-negara di kemarin kan kayak Sri Lanka itu setelah COVID itu kan bangkrut. Betul. Terus apalagi pokoknya hampir 50-60 negara itu dia terancam bangkrut. Kolaps. Tapi salah satunya Indonesia itu termasuk stabil ekonominya, Nah, Pak. itu. UMKM-nya tinggi di sini yang kuncinya di ya? adaptasi. Iya, betul. Iya kan? Adaptasinya itu sangat cepat ya, betul, Pak. Jadi mereka juga pakai slogan-slogan rebound, ya toh? Iya. New normal. Iya, pulih cepat, betul, bangkit lebih cepat ya. Jadi semangat yang dimiliki oleh rekan-rekan kita itu tidak dimiliki oleh negara lain. Betul, Pak. Betul. Itu yang kuncinya. Nah, ini yang mulai dirasakan anak muda ini tinggal satu yang ditanyakan, siap enggak untuk masuk di dalam kepemimpinan masa depan. Itu aja. Kalau itu siap, selesai dah. Iya kan. Sekarang coba yang lahir di dalam tahun-tahun. Pak, yang di sini di mana? Itu. Ya, itu yang kami rasakan sekarang berbangganya kita ini masuk di dalam era yang anak muda yang begitu luar biasa, potensi ya. Betul. Itu. Jadi betul. Itu yang kita nanti akan nikmati di tahun-tahun mendatang, bagaimana dipimpin oleh yang muda ini Indonesia akan masuk ke 4 besar dunia. Iya. Itu sekarang Indonesia lagi, apalagi sekarang untuk khususnya di nikel ya, Pak, yang itu khusus yang bahan baterai itu hilirisasi itu sekarang kan lagi disorot sama khususnya Rusia itu, Pak. Indonesia tuh memang betul-betul dari dulu memang respect-nya tinggi sama Indonesia. Itu yang dibuka oleh yang di atas. Ini loh, anugerah yang sudah saya berikan kepada Indonesia. Kok baru sekarang? Menyadari. Menyadari betul. Iya kan? Kalau dulu mentahnya dibawa keluar, kita hanya dapat apa? Iya, betul. Iya kan? Nah, sekarang mulai disadarkan. Mulai sadar ya. Ya, sehingga berapa duit yang kita dapatkan ya otomatis barang yang mentah dengan penjualan yang murah sekarang setengah jadi harganya berapa? Ini yang akan membawa kemajuan untuk bangsa kita gitu loh. Betul. Ya memang semuanya proses, tapi bahwa pemahaman yang dari yang di atas itu sekarang dibuka melalui apa yang kita kerjakan, yang kita sekarang lakukan. Ya memang sakit untuk Eropa, Amerika. Biasanya mereka mendapatkan harga murah, sekarang tidak boleh lagi. Harus
beli dengan setengah matang gitu kan. Tapi utamanya di SDM-nya. SDM-nya dulu ya, betul Pak. Harus yakin saya bisa kok. Kenapa harus tidak yakin? Betul Pak. Ya, ini nanti kita akan menikmati zaman keemasan tahun 2030. Itu akan terwujud lah. Iya. Kita bisa menikmati bagaimana Indonesia ini majunya, Indonesia ini akan dihargai di dunia itu. SDM kita siap kok. Iya. Sebetulnya di kita tuh banyak orang-orang yang memang potensial ya Pak, khususnya sangat cuma potensial. karena memang sistem kita masih istilahnya dari tadi istilahnya menghargai lah. Kayak misalnya contoh desain grafis dunia itu paling hebat tuh dari Indonesia Pak. Banyak film-film box office yang memang digarap oleh orang Indonesia. Betul. Tapi kita sendiri kalau misalnya mereka bekerja di Indonesia itu istilahnya kurang dihargai lah Pak. Makanya mereka lari-lari keluar gitu kan. Ya, karena itu tadi pemahamannya masih tidak lengkap. Iya betul. Ya, satu ya bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya itu adalah untuk kemajuan diri sendiri. Kalau itu yang dipahami, semuanya oke. Ya, sekarang coba kita berbicara masalah pekerjaan. Ngapain harus ke luar negeri itu loh? Kalau di sini semuanya harusnya sudah bisa kita lakukan. Betul Pak. Iya, melalui peristiwa COVID, mereka bangkit. Mereka berusaha mengalahkan apa yang mereka sekarang hadapi. Semua sakit kena COVID ini. Tapi justru anak muda cepet ngatasinya itu. Iya betul Pak. Iya, sekarang mereka dari tekanan di PHK, mereka nggak nyerah. Nah, itu yang kekuatan kita. Betul. Terus pemerintah juga tanggapnya luar biasa, responnya juga luar biasa, sehingga korban itu jadi diminimalisir. Ya. Jadi semuanya tertangani dengan baik. Itu gerakan yang luar biasa. Ya, tapi yang paling saya kagumi adalah doanya. Betul Pak. Ya, kita ini bersyukur. Coba sekarang kewajiban untuk menunaikan 5 waktu ya, itu kan diawali dengan wudhu. Iya betul. Nah, sehingga semuanya bersih. Sehingga apa yang dihadapi untuk menghadapi COVID ini sangat bisa diatasi. Belum doanya. Nah ini. Jadi makanya Indonesia lebih cepat kan? Pulihnya ya Pak? Iya, lebih cepat kuat dari anunya COVID. Bangkit kan? istilahnya. Nah itu. Ya kita harapkan lah apa yang kita pahami sekarang ini bisa sama dengan anak muda yang sekarang ini. Betul, Pak. Pemahaman yang sama, sehingga melalui pemahaman yang sama kita bisa sukses bersama. Intinya apa yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu kegotong royongan. Nah itu yang kekuatan. Kita ini gotong royongnya itu yang luar biasa. Yang Bhinneka Tunggal Ika juga ya Pak. Nah itu yang jadi kita harus kita gaungkan terus menerus, apa yang kita miliki, sifat berbagi, itu yang kita harus selalu viralkan. Karena itu kekuatan kita berbagi di tradisi bangsa kita ini sangat luar biasa. Tidak banyak negara yang bisa seperti Indonesia. Iya. Bayangin berbagi, ya. Kan kata-kata berbagi itu sebetulnya simpel ya. Tapi kan tidak mudah. Tidak mudah, Pak. Ya, tapi bangsa kita bisa. Dan itu tradisi yang paling budaya. Coba sekarang kita bandingkan dengan negara lain. Ya.
jauh sekali. Jauh, Pak. Ya kalau ini semuanya oke, iya kan? Betul. Nah ini yang kita selalu ingin viralkan, sehingga apa? Sehingga apa yang ada di dalam anak muda ini tidak menjadi heran gitu loh. Iya. Ya memang dari warisan. Warisan ya. Iya, Betul, Pak. iya warisan sudah. Betul. Warisan di mana kita ini memang ditakdirkan menjadi bangsa yang berbagi. Itu yang Betul. kita bikin bangga, mulai dari Sabang sampai Merauke itu, makanya lahir Bhinneka Tunggal Ika itu kan karena itu tadi, merasa satu, gitu. Iya. Jadi tidak mudah. Kita merantau kemana aja, tidak perlu takut kok. Betul. Meskipun berbeda budaya lah. Loh iya, tidak perlu takut, Nah, iya kan? iya. Dan diterima dengan baik. Iya, betul, Pak. Itu. Betul, Pak. Jadi apa? Semuanya itu yang kadang-kadang kita harus selalu bercerita kepada generasi yang di bawah. Jangan lupa bahwa kita ini punya satu kekuatan, yaitu berbagi. Kalau istilahnya dulu tuh gotong royong kan? Gotong royong ya. Iya, itu. Kalau gotong royong kayaknya lebih agak gimana ya Pak? Iya, Dulu-duluan lah iya, bahasanya. iya, Kalau iya. zaman sekarang mungkin berbagi. Berbagi, Ya, betul. Itu. Iya, betul. Itu yang kekuatan kita ya. Ya konsep yang ada, apa yang kita pahami, ya, dan luar biasanya apa? Beradaptasi lebih cepat. Anak muda sekarang daripada generasi anak muda yang sebelumnya. Karena iya Pak, karena sumber informasinya cepat sekali, cepat didapat, mudah didapat. Iya, betul. Sumber informasi makanya mereka cepat adaptasi itu karena sumber informasi mudah didapat itu Pak. Ya, itu. Baik pemerintah maupun komunitas-komunitas yang ada, itu sangat cepat. Ya. Itu yang mungkin ya kita semuanya berjalan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya apa yang di atas sudah rencanakan. Memang bangsa Indonesia ini ya sudah waktunya untuk berbicara di dunia. Di dunia ya. Iya. Memperkenalkan istilahnya ya, Pak. Loh iya, sekarang negara mana yang bisa seperti Indonesia? Tidak ada. Iya. Ya kita kemana-mana nggak ada masalah. Iya kan? Tapi memang sekarang tuh Indonesia memang mulai dikenal di dunia Pak. Dan bisa bersahabat dengan semua bangsa loh. Betul. Iya kan? Betul. Nggak ada istilahnya perang sama si A, si B, punya pikiran menguasai sana sini, nggak ada. Semuanya satu keluarga besar, sehingga di mana kita bisa berbagi bersama. Betul. Itu. Makanya kalau penasaran ya buktikan, datang ke Indonesia. Semuanya akan terjawab. Iya. Iya, dari istilahnya dari alam pun kita udah ngedukung Pak. Iya. Dari alam tropis, dua cuaca, nggak kayak luar negeri kan? Iya, betul. Luar negeri itu betul. kan ada salju kan, itu agak sulit juga. Kalau di kita tuh memang benar-benar makmur ya Pak, dari rempah-rempahnya wah. Nah itu yang mungkin kalau bagi dunia itu kan, kalau tidak membuktikan datang ke Indonesia ya nggak bisa bercerita. Tapi kalau sudah datang ke Indonesia, tahu persis seperti apa Indonesia ini. Semuanya serba menarik, semuanya juga menyenangkan. Itu yang kalau kita bicara komunitas, itu Indonesia loh yang banyak punya komunitas itu. Indonesia ya Pak. Loh iya, sekarang coba kita bicara Singapura. Singapura jarang yang punya tempat yang bisa kita gunakan untuk ngobrol. Semuanya pada mahal. Nah kalau sini kan murah-murah banget. Betul.
Tapi iya, saya juga sini ke Banyuwangi Pak, kemarin sempat jalan lihat itu masih ada nasi bungkus yang 5.000 ya? Ya, betul. Masih ada nasi bungkus 5.000. Oh, loh kok di Bandung udah nggak dapet 5.000 Pak, Betul, nasi betul. bungkus gitu. Iya. Di sini waduh udah murah-murah sih bilang. Kadang-kadang kalau kita berbicara masalah makanan, semuanya apa yang tidak ada di Indonesia ini. Iya betul. Iya. Beraneka ragam ya Pak. Iya. Makanan Jadi ya. apa yang kita nikmati, apa yang kita sekarang jual atau beli ya semuanya tidak sulit itu loh. Iya betul. Jadi memang di negara lain, waduh, sepertinya mengerikan. Tapi di sini tidak ada masalah. Nah ini yang membedakan keberadaan Indonesia nih. Bagaimana nanti kalau ini sudah anak mudanya sudah bangkit, sudah menggunakan teknologi dalam mengelola pertanian, peternakan maupun bidang usaha. Waduh. Oh Indonesia udah. Waduh, sudah menjadi mercusuar dunia. Ya. Betul. Iya, menjadi mercusuar dunia. Itu yang akan terjadi. Iya, itu. Nah, ini yang kita akan saksikan di tahun 2030. Bagaimana anak muda yang sekarang ini menggantikan yang tua-tua ini untuk bagaimana memimpin mereka itu. Betul. Iya, itu. Ya, mereka punya satu harus sama pemahamannya. Saya bisa kok memimpin itu. Nah, itu yang mungkin nanti ya. Ya, kalau bagi yang generasi yang sudah melewati usia di atas 60 ya masih mungkin ya antara 7 tahun lagi kalau diberikan umur panjang itu menikmati akan kemajuan yang akan dipimpin oleh anak-anak muda sekarang. Betul. Bayangin anak muda energik ya, punya pemahaman yang luar biasa luas. Ya, mereka juga sudah terbebas dari pikiran yang mudah dipengaruhi. Dengan mereka mendapatkan semuanya, kan tidak mudah untuk dipengaruhi. Betul Pak. Iya, jadi mereka akan menghadapi semua itu dengan jernih. Nah, itulah yang kita akan saksikan bagaimana nanti pada tahun 2030 anak muda yang memimpin kemajuan Indonesia seperti apa. Itu. Semuanya akan terjawab oleh waktu. Betul Pak. Dan kita yakin benar. Iya. Karena memang dari sekarang aja udah mulai kerasa udah mulai kelihatan ya Pak. Indonesia itu bakal seperti apa udah mulai kerasa gitu. Iya, jadi bangkitan dibuka gitu. Satu-satu. Iya, betul Pak. Ya, satu-satu dibuka bagaimana apa yang diberikan oleh yang di atas itu ternyata luar biasa. Betul Pak. Itu. Ya, kan Freeport juga ceritanya saya dengar Jokowi ini udah ngambil sekitar 40% ya Pak sahamnya itu. 51%. 51% ya Freeport itu Pak. Ya, betul. Wah udah. Tapi lebih dahsyat lagi Blok Mahakam, Blok Rokan itu termasuk pembubaran Petral itu semuanya sudah terselesaikan. Ya, tinggal yang muda-muda ini bagaimana melanjutkan apa yang sudah mestinya itu adalah milik Indonesia. Betul Pak. Betul. Nah ini yang dahsyatnya itu adalah itu. Nah kalau dulu kan terbelenggu kita. Terbelenggu betul Pak. Ya. Jadi terbelenggu hanya bisa jadi penonton. Nah sekarang selaku apa yang memang pemilik, ya ini diwujudkan dengan adanya akuisisi sebanyak 50% untuk Freeport. Malah yang Blok Rokan, Blok Mahakam itu 100% semua. Sudah diambil. Iya, itu. Dan sumber-sumber yang ada di bumi Indonesia ini semuanya sudah kita bisa kelola sendiri. Ya, sudah mulai bisa kelola sendiri. Salah satunya timah juga Pak.
Ya timah, boksit. Timah besar juga. Indonesia itu sebenarnya kaya raya ya Pak. Sangat Wah, luar sangat biasa. kaya raya, betul Pak. Nah, Dibanding negara-negara lain. Ya. Cuma yang jadi masalah itu tadi Pak, terbelenggu sama masalah pengelolaan Pak. Ya. Sumber daya tadi kembali lah ya mungkin ya. Jadi pemahaman manusia, yang belum semuanya memiliki saya bisa. Nah, itu. Kalau itu semua pemahaman itu sama, mereka Seragam boleh seragam, saya bisa, gitu kan. Nah, ini perkara itu nanti hasilnya seperti apa, minimal sudah 50% sudah yakin bahwa saya bisa mengelola ini. Iya, betul. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini terbelenggu di dalam satu pemahaman, apa bisa ya saya ini. Nah, ini betul. Kalau itu sudah saya bisa, kenapa enggak mungkin. Nah, ini semuanya jadi mungkin. Betul Pak. Ya, itu yang apalagi dari Sabang sampai Merauke ini kan semuanya sekarang satu ya. Jadi apalagi kalau kita bicara masalah teknologi, apa sih yang kita tidak miliki? Ya, kalau itu semua sudah kita jalankan. Betul. Apa yang kita khawatirkan? Ya, sekarang di Papua penanaman jagung gitu kan, itu berapa hektar, mungkin jutaan hektar yang kita bisa panen dari gitu Pak. Jagung itu. Nah, sehingga kebutuhan yang selama ini banyak mungkin masih diekspor, import dari negara lain, ini kita bisa cukupi dari dalam negeri. Betul. Malah kita kelebihannya bisa mengekspor gitu. Jagung itu. Nah, ini karena tanahnya juga masih luas, ya itu. Ya bayangan kita cuma satu, yaitu yakin nggak? Nah, kalau semua yakin, semuanya oke. Betul. Nah, ini dengan apa yang kita pahami bersama-sama, saya bisa itu. Kata-kata saya bisa ini yang jadi kuncinya. Betul. Tuh. Ya. Makanya selalu saya tadi dari awal katakan, sekarang ini kita ini butuh ngobrol saja. Bagaimana ngobrol ini akan ketemu solusi-solusi yang memang dicari di dalam kita berjalan. Oh, apa solusinya ini? Nah, tapi kalau kita ngobrol, semuanya kan jadi ringan. Jadi, iya ya, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Ada jalan keluar lah istilahnya Pak. Iya. Jadi tidak ada perasaan bahwa saya ini digurui atau ditegur atau dimarahi, tapi sifatnya ngobrol, jadi enak. Lebih gitu. Sharing lah. Nah, sharing. Nah, itu. Apalagi kalau kita bicara masalah komunitas, kita bisa berbagi ilmu yang kita miliki, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Semuanya akan berjalan baik. Karena apa? Dari pengalaman mereka berjalan untuk menyelesaikan masalah, itu kuncinya di solusi kan? Solusi betul. Nah, kalau solusi itu diberikan melalui media ngobrol, selesai. Iya. Betul. Iya. Jadi kita ngobrol, enak. Jadi orang mau mengutarakan apa yang, apa yang mereka itu tidak ada gap. Wah, saya nanti malu, saya apa, kan tidak ada ngobrol. Betul. Wah, ini yang terjadi ya. Oh, jadi yang diterapkan di Raka juga, Bapak seperti itulah. Ya. Misalnya lebih cenderung ke ngobrol. Ngobrol, betul. Jadi 3 hal yang kita jalankan. Yang pertama adalah pemahaman harus sama. Kedua adalah adaptasi yang cepat. Yang ketiga ya melalui semuanya itu dari ngobrol tadi, supaya apa yang diinginkan oleh yang mencari solusi itu segera bisa dipecahkan. Itu. Ya, tapi muaranya semua itu adalah belajar. Belajar ya? Iya. Kalau di dalam kita sekolah, kita bayar loh. Tapi di sini kita sekolah, kita dibayar. Ya.
Jadi memang problem-problem itu memang kita perlu juga untuk belajar ya Pak. Ada problem-problem itu memang bagian dari sistem itu juga yang memang untuk pembelajaran kita lah istilahnya ya Pak. Iya. Seenggaknya jadi lebih baik lah istilahnya gitu ya Pak. Jadi kalau kita pola mindsetnya adalah belajar, kan tidak ada masalah. Karena betul, apa? betul. Namanya belajar, kalau salah ya wajar, Wajar, namanya belajar. Ya, tapi kalau kita konsepnya kerja, Jadi uang kan. cari uang, ya kalau salah dimarahin. Betul Pak. Iya. Tapi Sudut kalau pandang harus sudut pandangnya. tapi harus kalau kita dibenerin dulu ya, Pak. belajar, aku nih mau belajar. Ya masa belajar kalau salah dimarahi kan? Nah, harusnya belajar kalau salah ya diberikan petunjuk, diajari supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Gitu. Dan ini adalah satu wadah di mana kita ini akan menjadi satu keluarga besar. Kalau kita konsepnya di dalam satu keluarga besar, apa yang kita kerjakan ini sama, semuanya oke. Jadi saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam satu keluarga besar. Ya, ini tidak ada memandang, wah ini pegawai kok males, pegawai kok seperti ini. Yang ada dalam mereka ini belajar di sini menjadi satu keluarga besar. Di dalam satu komunitas, maju bersama, kita berbagi bersama. Itu kalau itu kita jalankan semua, pasti oke ya Pak. Pasti. Iya. Oke. Jadi tidak saling sikut lah istilahnya. Kan ada juga kadang di lingkungan kerja itu saling sikut ya Pak. Iya, karena apa? Karena kita ini kan punya keluarga nih. Masa dengan adik atau orang tua atau mungkin kakak kita bermasalah kan enggak. Betul. Jadi di situ kalau kita melihat mereka ini adalah adik saya atau yang tua itu kakak saya atau itu yang lebih tua lagi adalah orang tua saya, mereka akan saling menghormati. Nah, disitulah akan terjadi satu kebersamaan, saling memberikan pelajaran yang mana bimbingan. Kalau yang memang lebih dulu mengerti, memahami, ya pasti akan memberikan dengan sukacita. Nah, kalau orang diberikan dengan sukacita, pasti lebih gampang, lebih lepas lah. Lebih lepas. Nah, kalau sedikit marah-marah, nanti ada sanksi, ada apa, ya kita bicara seperti di sekolah. Kan tidak ada namanya murid itu diberikan sanksi terus mereka bisa langsung benar gitu kan, enggak juga. Jadi kalau murid ya awalnya kan harus diberikan satu pelajaran yang mereka supaya paham gitu. Nah, kalau sudah paham semua, ya semuanya akan berjalan baik. Begitu ada kendala, ya diberikan bimbingan lagi, pemahaman yang sama. Itu kalau kekuatan itu kita bangun ya Pak. Bangun, kita viralkan, ya mereka akan jadi kuat nantinya. Dan ketok tular istilahnya kalau orang Jawa bilang ya sambung menyambung gitu kan. Itu yang, nah ini kita harus terbuka, mereka juga boleh ngomong apa sih yang berpendapat. Mereka rasakan. Slogan yang dirasa ini Bapak lebih cenderung ke kekeluargaan ya. Kekeluargaan ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita sekarang kerjakan itu. Jadi mereka ini tidak secara kebetulan bisa bersama-sama gitu. Betul, Pak. Ya, ini kita harus pahami bahwa itu adalah memang anugerah yang dikirim sehingga bisa bersama menjadi satu keluarga besar. Nah, ini yang kita tidak boleh sia-siakan. Ya, ada maksud dan tujuan mungkin untuk entah untuk pembelajaran, entah untuk kemajuan, ya gitu. Iya, betul. Ada maksud dan tujuan mereka disatuin, bukan sekonyong-konyong secara kebetulan gitu, Pak. Iya, itu yang kalau itu yang kita pahami bersama, semuanya oke. Karena apa? Orang datang, kalau memang tidak dikirim dari yang atas, nggak berani. Iya, betul. Nah, ini dikirim bener, gabung, kadang-kadang
ya ada 1-2 yang mungkin lepas gitu ya. Tapi kita harapkan yang ada ini benar-benar memahami bahwa ini tulus gitu loh. Iya, betul. Jadi tulus benar-benar niatnya apa nih? Belajar atau kerja. Kalau kerja ya semuanya akan jadi masalah Iya. yang kita sama-sama jalani. Tapi kalau kita belajar bareng-bareng belajar, ya semuanya oke. Karena tidak ada satu alasan apapun yang kita bisa komplainkan kepada yang belajar. Wong dia belajar, salah ya wajar, kan gitu. Iya kan? Kalau melakukan kesalahan, namanya belajar, wajar. Nah, yang benar adalah bagaimana di dalam waktu belajar itu melakukan kesalahan, ya diberi bimbingan gitu loh, diberikan supaya pengarahan supaya benar gitu kan. Nah, melalui apa? Ngobrol gitu. Kembali lagi kita ngobrol sudah. Jadi, nah kalau kita ngobrol kan enak. Jadi apa yang kita obrolkan santai, lebih terbuka lah. iya, apalagi kalau kita sudah masuk dalam apa ya istilahnya makan bersama, momen-momen yang minum bersama, kebersamaan itu kita, ayo kapan seminggu sekali kita kumpul ngobrol bersama gitu kan. Nah itu kalau itu momen-momen itu yang lebih kita nggak ada gap lah istilahnya. Iya betul. Nggak ada jarak lah istilahnya. Betul. Yang ada seperti itu. Ya nanti bukti dan keberhasilan itu adalah dari hasil. Nah ini kita kebetulan di Raka ini kan 4 tahun jalan ya. Di yang Pesona juga itu, sama. Pak? Iya 4 tahun jalan. Sama restorannya? Iya. Jadi hitungannya berdiri tahun 2019. Iya. Jadi kita mencoba untuk apa yang kita lakukan ini dipraktekkan di Raka. Itu seperti apa hasilnya? Karena intinya satu. Yang pertama adalah bagaimana kita ini bisa menjadi satu tempat yang untuk orang itu bisa bekerja. Kedua, bisa menjadi tempat untuk banyak menyenangkan orang banyak itu. Nah kalau itu semuanya kita pahami bersama, pemahamannya sama, sudah tidak ada problem. Iya. Intinya cuma itu satu, yaitu bagaimana menjadi satu tempat yang bisa memberi pekerjaan banyak orang. Yang kedua, menyenangkan banyak orang. Itu. Nah itu kalau itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicanangkan, semuanya oke. Nah itu karena yang... itu mungkin Raka ini cuma satu-satunya hotel untuk dari daerah kawasan situ ya Pak? Ya di Purworejo pertama. Ya jadi daerah wisata yang begitu luar biasa. Iya betul Pak. Tapi tidak ada penginapan. Gitu. Jadi tempat yang dekat dengan banyak wisata, contohnya dekat dengan Pulau Merah, dengan Jilen katanya orang itu adalah Pelengkung itu yang terkenal. Terus Pantai Gerajakan, Pantai Bedul, ya semuanya itu serba dekat. Iya. Ya termasuk ada itu Dejawatan yang dekat sekali, yang menurut banyak orang itu sangat indah. Kalau perlu prawedding itu di situ shooting, foto-foto ya Pak. Iya. Gitu Pak. Ya semuanya kembali kepada apa ya, anugerah di kota yang demikian luar biasa. Iya. Tapi kenapa belum ada penginapan? Nah, sehingga Raka hadir di situ. Iya maksudnya untuk potensi wisatanya bagus kan di sini. Luar biasa. Dari pantai aja saya kemarin ke Pulau Merah itu, pantainya bagus sekali ya. Maksudnya bagus sama masih natural gitu Pak. Iya. Tapi justru yang paling dekat itu di Pantai Gerajakannya. Oh Gerajakan? Ya Gerajakan itu ya
pantai Wisata yang juga, Pak? wisata juga. Oh, pantai wisata maksudnya. Pantai yang luar biasa karena di situ penghasil lobster, ya, terus penghasil cumi-cumi. Ya, kebetulan Pantai Kerajakan itu sangat terkenal yang dimana mungkin kalau ingat penyanyi Inul itu, ya terkenalnya juga Pantai Kerajakan menyanyikan lagu Pantai Kerajakan. Oh gitu, Pak. Ya, jadi di Banyuwangi itu kan suku Osing itu kan punya lagu-lagu yang dinyanyikan. Ya, Kendang Kempul itu salah satunya judulnya ya Pantai Kerajakan. Nah, itu memang indah banget pantainya. Bagus di sana, Pak. Bagus ya. Jadi itu dekat sekali dengan kota Purworejo dan memang masuk di dalam Kecamatan Purworejo. Purworejo ya. Tuh. Nah, Berarti ini yang potensinya memang luar biasa. sangat Pak, luar Purworejo biasa. itu. Ya, itu. Ayo, di mana kalau yang penasaran mau datang di Purworejo ya perlu datang supaya membuktikan bahwa memang benar-benar tidak hanya disampaikan tapi memang dirasakan kota Purworejo ini memiliki kelebihan-kelebihan ya, itu. Dan Raka ini salah satu hotel, satu-satunya hotel ya yang ada di Purworejo. Kecamatan Purworejo yang dekat dengan daerah wisata. Ya, tapi itu. mungkin kalau di Banyuwanginya banyak ya Pak hotel-hotel ya. Oh ya. Kalau di Banyuwangi kotanya istilahnya ya Betul. banyak ya itu ya. Tapi jauh sekali. Jauh ya jarak ya. Purworejo sama Banyuwangi itu 40 kiloan. Jauh ya. berarti. Ya. Nah itu. Jadi kalau Purworejo itu adalah pintu gerbang Banyuwangi Selatan. Jadi kalau kita bicara masalah produk pertanian itu Purworejo dan sekitarnya itu adalah penghasil buah naga. Buah naga, Pak. Terus jeruk. Jeruk. Ya, terus melon. Semangka. Ya, ini makanya di dalam apa yang Purworejo miliki itu lengkap sudah. Selain juga penghasil pisang juga. Pisang juga, ya, Pak? Pisang. Jadi Purworejo ini lengkap apa yang dihasilkan. Itu selain pertanian, perikanan, juga pariwisata. Pariwisata, iya betul Pak. Jadi memang potensi Banyuwangi, saya baru tahu kalau potensi Banyuwangi itu luas sekali gitu maksudnya. Bagus sekali potensinya. Iya, betul. Nah, terutama yang paling saya ini perlu sampaikan, itu di Pantai Bedul itu justru ada budidaya mutiara. Mutiara, Pak. Itu yang kadang-kadang di daerah tertentu kan yang hanya bisa dibudidayakan mutiara. Nah, ini salah satunya di Purworejo ini sudah ada. Tapi siapa Pak? Orang lokal? Nah, cuman ini yang masalahnya. Jadi belum orang setempat yang bisa mengelola. Jadi masih memerlukan orang luar. Oh, gitu Pak. Itu jadi mutiara yang dari kerang besar itu. Iya, betul. Itu. Ya nantilah kalau ingin penasaran ya datang ke Purworejo. Jadi supaya tahu persis seberapa potensi yang dimiliki Purworejo itu. Iya. Semuanya murah. Iya, murah. Dari makanan, betul, dari buah. Iya. Itu kalau lagi musim panen raya buah naga itu sampai tidak dijual, diberi-berikan karena murah. 1 kilo hanya 1.000, 2.000 1 kilo. 1.000, 2.000 Pak? Iya. Karena saking luar biasanya. Melimpahnya. Ya. Jeruk sama. Jeruk itu sampai murah banget. Pernah sampai 3.000, 4.000 1 kilo itu. Karena melimpah. Karena cocok, tanahnya cocok, terus semuanya cuaca di musimnya juga cocok. Jadi memang anugerah dari Yang Maha Kuasa itu luar biasa untuk kota Purworejo. Dan semangka itu juga salah satunya dihasilkan dari Purworejo. Ada pembibitan juga untuk buah naga, jeruk, sama. Ya,
Ada juga. Jadi komunitas yang memang menyediakan bibit-bibit buah naga maupun jeruk itu hampir ya semuanya kita sediakan. Jadi kalau mungkin ada yang mau datang membutuhkan bibit, siap sudah. Itu. Iya. Jadi itu yang mungkin kalau kita berbicara potensi satu daerah dimiliki oleh Purworejo ini. Iya Pak. Tapi di sini kalau untuk mayoritas warga setempat profesinya lebih cenderung ke pertanian ya Pak dibanding perkantoran gitu maksud saya. Ya, karena memang untuk daerah Banyuwangi Selatan itu areal pertanian justru paling luas. Paling luas ya Pak. Di Kabupaten Banyuwangi. Iya. Tapi mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk berbicara di bidang yang lain. Seperti saya berdagang. Ya, berdagang. Ya, mereka. Iya. Cuman memang karena luas areal pertaniannya, tapi lengkap juga dengan perikanan. Perikanan nelayan juga ya. Nelayan juga. Sebagian dari banyak area-area yang dari pantai ya Pak, dari laut ya. Kebetulan mereka kan dekat juga dengan Muncar. Muncar adalah penghasil ikan nomor 2 kalau nggak salah setelah Bagansi Api-Api. Ya. Oh gitu. Penghasil ikan nomor 2. Kalau nggak salah saya pernah dengar yang sarden itu Pak yang di Kalang ABC itu produksi pabrik sarden. Di situ juga ada kan? Ada. Itu Muncar. Memang betul-betul Banyuwangi ini diberi anugerah untuk masalah perikanan, masalah perkebunan. Itu. Jadi termasuk daerah surplus untuk hal-hal masalah pertanian maupun perikanan. Cuman ya satu yang masih jadi kendala yaitu belum banyak yang tahu. Nah, itu kalau sudah tahu semuanya oke. Karena mungkin komunitas setempatnya kurang promosi Pak. Jadi orang sudah. Udah kesana, kesana. Cuman apa yang mereka pahami ya tidak sepenuhnya seperti dahsyatnya itu. Cuman sudah oke. Iya. Semuanya pemerintah daerah oke semua. Dan saya lihat kalau akses jalan pun seperti jalan-jalan raya udah oke juga ya Pak. Ya betul. Maksudnya sudah oke. Udah bagus-bagus lah aku lihat jalan-jalannya di sini tuh. Cuman kan kadang-kadang kita ini ingin yang lebih harusnya kan. Nah itu. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan lagi itu masih bisa gitu loh. Betul. Karena apa? Karena memang bisa gitu loh. Ini aja sudah dahsyatnya luar biasa, apalagi dengan lebih dikembangkan lagi itu. Ya, jadi dengan tanah yang subur, cuaca yang mendukung. Itu. Dan di sini kan beda ya. Kalau saya kemarin ke Semarang itu Pak, di area pantai itu agak-agak panas ya Pak. Kalau di sini kemarin di pantai kok sejuk, nggak terlalu panas Pak. Cuacanya itu di Banyuwangi ini. Kebetulan memang bulan-bulan ini ada perubahan cuaca ya? Tapi memang, biasanya panas gitu Pak? Biasanya sama panas ya. Jadi kalau musim kopi bunga itu dingin. Iya betul. Ya, jadi terutama daerah Genteng, daerah Kalibaru, itu yang penghasil kopi itu kalau musimnya mereka menikmati tanaman kopinya berbunga itu dingin. Oh gitu Pak. Nah terus juga ada imbas daripada Australia gitu kan, kan dekatnya di Australia. Nah itu membawa imbas ya dingin akhirnya. Tapi kalau pas musim-musim bulan tertentu ya panas. Cuman ya Banyuwangi memiliki keunikannya satu yaitu memiliki pantai yang luas. Perkebunan yang luas, pegunungan yang juga lengkap. Jadi mau apa? Mau yang dingin, ya naik dikit gitu kan. Mau yang panas, ya pinggir pantai. Jadi untuk wisata pun lebih cenderung lengkap ya Banyuwangi. Lengkap. Kayak di Bandung saya Pak, kalau di Bandung itu dia lebih cenderung pegunungan Pak. Nah, pegunungan tapi kita kelemahannya kalau dari pantai ya. Kalau pantai kita lebih cenderung harus ke selatan, ke Pangandaran. Tapi kita udah bukan kota Bandung. Jadi berbeda kota lah.
Kalau di Banyuwangi ini memang untuk pegunungan, untuk pertanian, khususnya di pantai juga lebih lengkap ya Pak. Lengkap, betul, Iya, betul. iya, iya. Dan itulah anugerah dari yang di atas. Iya, iya, iya. Makanya kalau kita bicara apa nyamannya tinggal di Banyuwangi itu Nyaman, ya Pak. nyaman banget gitu Dan loh. saya lihat orang-orang itu ramah-ramah ya Pak. Itu, Saya lihat kalau siapa itu, saya nyapa di jalan Itu, siapa itu iya, atau iya, itulah. lewat itu, Itu. monggo Mas, Iya, ya iya, ramah betul. gitu lah gitu. Padahal saya kan pakai plat Ciat Pak, Ya, plat luar kota ya. Mereka ya, lihat ya. ramah-ramah gitu orangnya. Itulah kelebihan dari orang Banyuwangi. Mereka sangat welcome. Ya, Iya, iya, iya. ya, semuanya tapi ya tidak luput daripada apa yang pemerintah daerah lakukan ya, semuanya ikut mendukung gitu loh. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita sekarang mau galakan ya semuanya disupport gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Iya, iya, Gitu. iya. Mungkin Bapak ada program dari pemerintah juga untuk pengembangan, maksudnya untuk masalah mempromosikan pariwisata di Banyuwangi juga ya. Kan salah satunya akomodasi sangat benar-benar berhubungan sama pariwisata itu sendiri. Ya itu semuanya justru kita berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mereka sangat mendukung, sangat peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh pengusaha maupun yang bergerak di dalam bidang pariwisata. Ya ini yang membedakan kenapa Banyuwangi ini lebih maju satu langkah dari daerah lain. Ya, karena itu tadi pemerintah daerahnya sangat mendukung. Itu. Jadi melalui event-event yang mereka adakan, yaitu salah satunya Tour de Ijen, yaitu melalui Banyuwangi karnaval yang barusan yang kita sama-sama saksikan. Itu sangat mendukung. Iya, iya. Seperti kan kalau di Pulau Merah itu dipakai peselancar dunia Ya, Pak? surfing itu. Surfing ya kan? Ya. Tapi yang paling dahsyat adalah di Jilen yang di Pelengkung. Itu gitu, Pak. lebih dahsyat lagi karena dia masuk jajaran nomor 1 antara Hawaii dengan Pelengkung ini. Iya, ya, Sahaya hampir. Iya, betul. Jadi indahnya luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau berbicara masalah apa tingkat dunia itu masuk ke Indonesia, masuk ke Banyuwangi ya. Jilen itu, Jilen. Jilen namanya. Jadi kalau di istilahnya di lokal itu Pelengkung, Pantai Pelengkung. Kalau dari Raka itu jauh Pak jaraknya? Nggak jauh juga. Sekitar berapa menit kira-kira ya? Kurang lebih kalau dihitung 1 jaman lah. 1 jaman. Ya, 1 jaman. Yang dekat Alas Purwo itu beda lagi Pak? Alas Ya, Purwo. di daerah situ. Daerah situ ya? Ya, jadi itu juga satu tempat Objek di wisata. mana itu dunia itu kalau masalah Alas Purwo itu. Jadi terkenalnya sudah dunia ya. Jadi baik itu tempat untuk bertapa, juga untuk keindahan secara alami yang yang dilestarikan. Ya, ini Alas Purwo itu satu-satunya hutan alas. Nah, ini yang legendaris untuk masalah maksudnya itu hutan kayak gimana ya? Cagar alam juga apa gimana? ya, cagar alam. Cagar alam juga. Iya, betul. Ya. Ya. Ya, mungkin ini bisa Mangga Pak. Iya. Mau ngomong Pak. Ya. Jadi kita stop aja dulu ya. Stop aja. Ya.